Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menimba ilmu agama. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia menimba ilmu agama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya, ya, menuju surga. Menuju surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahullahu fi man indahu. Tidaklah, ya, seseorang yang dia berkumpul di salah satu, ya, kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tadabburi Al-Qur'an, ya, kecuali apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan berikan ketenangan jiwa. Ini ketenangan jiwa berada di majelis ilmu. Ya, wa ghasyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaika, dinaungi oleh malaikat, ya, sayap-sayap malaikat, dinaungi oleh malaikat. Ini bentuk senangnya malaikat kepada penuntut ilmu agama. Wa dzakarallahu fi man indahu, dan Allah sebut-sebut mereka itu yang hadir di majelis ilmu di sisi alam malaikat, yakni terkenal di langit, ya. Kemudian di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man batu'a bihi nasabuh lam yusri bihi, ya, man batu'a bihi amaluh ya lam nusri bihi nasabuh. Siapa yang dia lambat beramal soleh atau bahkan tidak mau beramal soleh, maka nasabnya meskipun bagus tidak akan membantunya. Ya, nah, maka oleh karenanya kita tidak boleh berbangga-bangga dengan nasab. Ya, oleh karenanya Bilal bin Rabah, ya, dia mantan budak, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketakwaannya. Ini membuat supaya kita tidak sombong. Ya, kita tidak sombong. Apa istilahnya, darah biru kah, darah apa, ya. Ini membuat kita rendah diri, rendah hati, ya. Dan tawadhu. Ya, tawadhu. Tawadhu itu tarku mana yanfa'u fil akhirah. Dan tawadhu itu lebih afdal dari wara'. Tapi wara' lebih diutamakan daripada tawadhu. Tapi tawadhu lebih utama. Gitu, ya, lebih utama. Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, padahal dia mampu melakukannya. Contoh misalnya dia mampu beli baju baru, gitu, ya. Mampu dia, padahal dia sudah punya baju baru. Bajunya dia mampu beli, tapi dia tawadhu orangnya. Yang ada, ya, sederhana, hidup apa adanya. Ini tawadhu, subhanallah. Ini Hasan Al-Basri, para ulama demikian. Sehingga hartanya dia investasikan untuk akhirat di jalan Allah, untuk membantu anak yatim, membantu para janda, ya, kemudian membantu orang-orang yang membutuhkannya. Ya, hartanya tidak terlihat, melainkan untuk apa? Membantu atau dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagian kita menampakkan, pamer dan yang lainnya. Ya, pamer dan yang lainnya. Ini biasanya yang lebih suka kepada harta ini cenderungnya adalah para wanita, ya. Para wanita pokoknya, Pak. Makanya nggak ada namanya bidadara. Adakah bidadara? Nggak ada, kan? Bidadari. Kenapa? Karena laki-laki itu, Pak, fokusnya ke syahwat, kesenangannya syahwat. Perempuan enggak. Perempuan bukan itu dia. Dia fokusnya ke harta. Ya kan? Makanya betapa banyak orang-orang yang cantik luar biasa, suaminya biasa-biasa aja. Tapi berharta. Gitu, ya. Gitu dia. Ini oleh karenanya enggak ada namanya bidadara, enggak ada. Oleh karenanya ujian terbesar bagi wanita adalah harta. Dia ketika suaminya sudah jatuh pailit, gitu, ya, bangkrut tuh, itu akan diuji dia. Apakah betul dia cinta karena Allah? Itu terlihat di situ. Betapa banyak orang yang meninggalkan suaminya gara-gara apa? Gara-gara apa? Tidak ada kerjaan dan yang lainnya. Itu memang fitrahnya demikian. Tapi enggak semua, kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga seorang laki-laki juga gitu, syahwat. Makanya kalau dia nggak bisa menahan syahwatnya, akan binasa dia. Makanya Nabi SAW bersabda kepada kita, Pak, kaum lelaki. Apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda kepada kita loh, fattaqud dunya wa taqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fin nisa. Takutlah kepada fitnah dunia dan wanita. Dunia pasti wanita. Kalau kita punya harta, pasti wanita. Larinya itu kebanyakan. Makanya kita boleh nikah 4. Karena kita itu syahwat. Gitu ya. Karena itu yang menghancurkan Bani Israel wanitanya. Adapun perempuan enggak. Perempuan dia harta. Ya, harta. Makanya enggak boleh pelit-pelit sama istri ya, sama anak-anak, jangan pelit-pelit. Ya, jangan pelit-pelit. Tidak kaum subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur kepada para ya istri yang memiliki suami yang dia tidak pelit gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Thayyib kaum subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pembahasan hadis. Ya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas dan juga Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, law anna li ibni Adam, seandainya anak Adam itu wadian min zahabin, dia punya lembah emas, satu lembah yang dari emas gitu ya. Ahabba yakuna lahu wadiyan, maka dia tidak akan pernah puas, pasti dia mencari lembah emas yang lainnya. Subhanallah. Ini digambarkan demikian ya. Lobaknya, tidak puasnya manusia kepada harta. Dia pasti mencari yang lainnya. Wala yamla afahu ila turab, tidaklah bisa menutup ya angan-angannya demikian melainkan turab. Turab itu pasir ya, yaitu kematian. Kemudian Nabi sallam di akhir penghujung hadisnya, wa yatubullahu ala man taba, namun Allah menerima taubat bagi siapa yang bertaubat. Subhanallah. Ini bercerita tentang loba, bercerita tentang pelit, bercerita tentang serakah. Tapi siapapun yang memiliki dosa, di ujung dari hadis tersebut Allah menerima taubat seorang hamba. Allah menerima taubat seorang hamba. Apa yang dapat diambil dari fikih hadis ini? Fikhul hadisnya dari hadis di atas, ya, yakni zammul istiksar min jam'il mali wa tamanna dzalika wal hirs alaih. Larangan, celaan memperbanyak harta, memperbanyak harta, menumpuk-numpuk harta dan semangat dalam mencarinya. Ya, ada kalau kita diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, Umar yang kaya, Utsman, kemudian seorang mukmin dia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itu luar biasa. Inilah yang diiri-irikan oleh para sahabat yang lainnya. Ya. Mereka itu sedih, orang-orang miskin. Para sahabat Nabi SAW itu orang miskin sedih gitu ya. Karena sahabat itu ada yang miskin, ada yang kaya. Dan sahabat-sahabat yang miskin itu sedih dia, gundah gulana dia. Ya. Zahaba ahlud dusur bil ujur, karena orang-orang kaya kami itu membawa panen pahala. Karena mereka apa? Mereka bersedekah dengan harta-harta mereka. Kami nggak bisa sedekah dengan harta-harta kami. Maka Nabi SAW beri semangat orang-orang miskin sahabat tersebut. Bukankah takbir tersedekah, kalimat tasbih sedekah, la ilaha illallah sedekah? Ya. Kemudian mereka datang lagi kepada Nabi SAW. Mereka juga orang-orang kaya itu, wahai Nabi SAW, mengamalkan apa yang kami amalkan. Coba lihat, mengamalkan apa yang kami amalkan. Demikianlah keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, jadi kita boleh berangan-angan, misalnya seandainya aku jadi orang kaya seperti itu, aku akan bangun masjid dan seterusnya. Ini boleh. Ini boleh, dan ini dihitung pahala dengan niatnya. Yang tidak boleh itu menumpuk-numpuk harta, ya, sekedar menumpuk-numpuk harta. Maka fahuwa fi sabili syaitan, dia berada di jalan syaitan. Ada orang kan dia numpuk-numpuk harta aja kan, dia tumpuk-tumpuk harta investasi gitu kan, dia nggak mau gerakkan hartanya, ya kan. Nah, ini yang terlarang.
Ya, ini yang terlarang. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari dia punya fikih. Abu Dzar Al-Ghifari itu sahabat Nabi sallam yang dia punya fikih tidak mau menyimpan harta. Jadi kalau dia dapat seperti Nabi langsung disedekahkan, dihabiskan, nanti besok cari lagi. Mampu bapak gini pak. Ngamuk istri di rumah. Dapat uang, dapat gaji, langsung habiskan semua, kasih sedekah semua, habis selesai. Besok di mana? Cari lagi seperti burung. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Oh ini berat seperti ini pak. Makanya Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ini hadis riwayat Muslim. Kalau seandainya kalian itu bertakwa kepada Allah, tawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal seperti apa? Maka kami akan berikan kalian rezeki sebagaimana burung. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Apa maksudnya taghdu khimasan? Yakni tadhhabu awwalan nahar khaliyatan butunuha min syiddatil ju'. Dia pergi di pagi-pagi hari karena sangat lapar perutnya. Ini burung. Ya, taghdu khimasan ini maksudnya. Wa taruhu bitanan, apa maksudnya taruhu bitanan? Yakni ta'udu akhiran nahar muntali'atan butunuha li annaha qad syabi'at. Pulang sore-sore hari di akhir siang, ya, perutnya sudah dalam keadaan penuh, kenyang. Subhanallah. Besok dia cari lagi gitu, besok cari lagi. Kita susah gini pak. Makanya kita diperintahkan contoh seperti burung. Sebetulnya kalau kita tadabbur alam pak, ya Allah luar biasa ini, ya luar biasa. Oh ini luar biasa seperti ini. Kita akan berpikir bersyukur kepada Allah, semakin syukur kepada Allah gitu ya. Makin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang terlarang adalah sifat apa? Sifat pelit. Kadang orang itu Pak, dia mampu bayar hutang gitu ya. Tapi dia nggak mau keluarkan hartanya, makanya dia tahan. Makanya Nabi SAW bersabda, coba lihat luar biasa ini apa mukjizat ya. Hadis itu mukjizat Pak. Nabi SAW sabda, "Matlul ghani zulmun." Orang yang menahan hutang padahal dia mampu bayar, ada harta di rumahnya, dia nggak mau bayar, jolim. Ini Nabi SAW sebutkan berarti apa? Nanti ada orang seperti ini dan banyak seperti itu, subhanallah. Ya kan kalau ada orang tuh banyak kan tuh, dia nggak sebetulnya bukan nggak mampu bayar hutang, ada uang itu ada, cuman tertahan dia tahan. Nah, ini berat ya, kecuali rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak orang yang beriman Pak. Kalau orang beriman dia takut Pak. Dia misalnya ada uang dia langsung cepat sisihkan. Apalagi masalahnya jual dengan apa namanya kalau jual kredit. Jual kredit boleh. Selain dari 6 zat ribawiyah. 6 zat ribawiyah. Ada zat ribawiyah nggak boleh belinya, nggak boleh kredit. Harus cash yadun biyadin. Harus kontan. Tapi selain dari 6 zat ribawiyah ini boleh. Seperti contohnya apa Pak? Jual beli HP, kredit boleh. Motor boleh, mobil boleh, rumah boleh. Apalagi Pak? Istri. Maharnya boleh dipakai duluan. Misalnya dia belum nikah nih, mau nikah nih misalnya. Aku bayar maharmu. Set. Dia gunakan maharnya sama istrinya itu sebelum dia nikah boleh. Tapi dia hutang. Kalau nikah enggak jadi balikin. Gitu dia. Makanya ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah menggunakan mahar sebelum waktunya? Boleh Pak. Asal dia niatkan itu untuk mahar boleh. Makanya kalau mahar kan enggak perlu harus dilihatkan juga, disebutkan aja sudah selesai. Itu dia. Nggih, Pak, monggo. Boleh asal dia benar. Boleh asal benar, boleh. Boleh. Asal betul dia adalah mahramnya. Mahram maksudnya orang tuanya gitu ya. Jadi video call saksinya di situ. Ada 2 saksi ya, harus ada 2 saksi, nggak boleh nggak 2 saksi. Harus ada 2 saksi, entah dari keluarganya, entah dari keluarga mempelai, pokoknya 2 saksi. Yang menikahkan betul orang tuanya, maka sah, nikahnya sah. Ya tidak ada manipulasi. Sohe, yang penting betul sohe dia. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kebanyakan itu kalau nikah nikah kontrak, nggak ada dalam Islam nikah kontrak, nggak ada. Itu Syiah Pak. Itu Syiah. Ya nikah beneran, ada kontrak.
Wallahu a'lam bishawab ya. Itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Lianna jalbahu min kulli babin yuaddi ilal bukhl wasyuhat fayamalu amalahu fi nafsihi fayamna'u haqqahu. Kenapa dia menimbun-nimbun hartanya? Karena pada hakikatnya sifat fitrahnya seseorang itu apa? Dia punya sifat apa? Menahan hartanya karena dia asyuhat, bukhl. Bukhl apa namanya? Pelit. Pelit dia. Ya, makanya sering kita sebutkan sifat di antara orang munafik itu sekian banyak sifatnya adalah pelit. Makanya Allah turunkan surat Munafikun. Dalam surat Munafikun Allah berfirman ya, ketika datang waktu yang telah ditetapkan ajal seorang hamba, maka dia berkata fasaddaq wa aku minas sholihin. Minta ditahan dan dia akan bersedekah dan dia menjadi orang yang soleh. Ya, karena di antara sifat orang munafik sedekah. Dan ternyata sedekah ini ajib, aneh sekali ajib. Ajaib pokoknya sedekah ini ya, menyebabkan seorang hamba yang melakukannya mendapat rahmatnya Allah, dilindungi dari keburukan. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna shadaqata la tudfa'u ghadaba rabbi wa tadfa'u maitatasu." Sedekah itu menghilangkan murkanya Allah. Sedekah itu menghilangkan murkanya Allah dan menghindarkan dari mati yang jelek. Itu sedekah. Makanya kita saksikan kan ada misalnya rumahnya dia nggak terbakar, yang lain terbakar, ternyata dia sedekah habis itu. Ternyata dia amalan sedekah, ya Allah. Itu luar biasa itu. Dan itu terbukti, Pak. Sedekah itu terbukti. Ada seorang tua, ibunya sakit. Ibunya sakit di rumah sakit, nggak bisa dia apa-apain, sudah dokter sudah vonis, ya dia sudah waktunya sekian. Sakit yang begitu berat. Maka ketika dia jalan pulang, anaknya ini pulang, ya kan? Gitu ya, jalan dia melihat kucing, Mbak, kucing di pinggir jalan, yang kucing itu apa ya, kedinginan, laparan gitu ya. Maka dia kasih beli makanan untuk dia. Subhanallah. Ternyata malamnya dia bermimpi kucing itu berdoa agar Allah sembuhkan dia, subhanallah. Ternyata dia sembuh, subhanallah. Sembuh, Pak. Antum jangan mengira, terima kasih Pak. Antum jangan ngira makhluk itu nggak bisa berdoa, Pak. Berdoa dia. Semua itu berdoa, berzikir kepada Allah, berdoa dia. Makanya nggak boleh kita buat jahat-jahat kepada makhluk hatta sekalipun kepada anjing, nggak boleh. Kecuali anjing hitam. Kalau anjing hitam dibunuh. Selain anjing hitam nggak boleh antum racun, antum nggak boleh, Pak. Kecuali anjing gila, ya anjing gila ya. Jadi hatta pun sampai kepada makhluk anjing yang najis nggak boleh berbuat jahat. Pernahkah kita bacakan hadis seorang pelacur dari Bani Israel masuk ke dalam surga gara-gara dia memberi minum anjing? Makanya Pak, kalau kita lihat ada anjing misalnya dia jatuh ke sumur gitu ya, jangan dibiarin, kasihan deh lo. Jangan, tolong diambil. Apa takut misalnya kalau takut ketular apa gitu ya, antum ambil tali ke ambil apa gitu, tolong dia. Dan itu hanya Allah dan Anda yang tahu. Itu amalan luar biasa, bisa masukkan kita dalam surga. Gitu ya. Iya, saya dulu pernah lihat anjing dia terikat ya, sampai dia berdarah, dia nggak bisa lepas dia gitu, terikat gitu ya. Wah, tapi saya mau nolong takut juga, Pak, takut digigit gitu. Bukan ahlinya masalahnya. Saya mau, ya Allah kasih ini, kita mau tolong nih, kasihan. Dia terikat ya sama badannya gitu, terlilit tali gitu. Aduh, gimana cara nolongnya? Jadi jalannya pincang dia. Itu rame-rame itu nangkapnya. Kalau sendirian takut digigit kita kan. Ya kita lihat juga lah masalah mudorotnya, lihat masalah mudorot. Tapi kalau ular jangan dibunuh, Pak, kalau ular, Pak. Karena binatang yang dibunuh tuh ular, anjing hitam. Gitu. Makanya ada sebagian orang bertanya, "Ustadz, bolehkah meracun anjing?" Waduh, ini kalau meracun anjing nanti yang kena bisa kucing. Ya, jangan. Kalau yang hitam itu boleh dibunuh dengan cara apapun. Tikus juga boleh dibunuh dengan cara apapun, diracun nggak dia apa. Tapi kalau selain itu nggak bisa. Cicak dibunuh. Apalagi? Elang disuruh bunuh. Ya, banyak hewan yang disuruh bunuh. Ya, banyak hewan yang disuruh bunuh dan itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi burung, apalagi yang kalau ada biasanya kalau menengger di apa namanya?
Di rumah itu yang ada orang meninggal berarti itu apa, burung apa namanya? Gagak, suruh bunuh. Bukan dipelihara, suruh bunuh burung gagak. Burung tiung enggak. Pelihara burung tiung. Enggak apa-apa. Itu udah kaum muslimin semua. Kemudian ya, wa amma jama'al mal min tariqi halalin wa ta'diyah haqqahu falaysa madmuman. Adapun mengumpulkan harta dengan jalan yang halal, kemudian menunaikan haknya, ada bayar zakat dan yang lainnya, maka itu madmuman, falaysa madmuman, dia tidak tercela. Kalau kita mengumpulkan harta dengan cara yang halal, ya kan, dengan cara yang halal, kemudian tunaikan haknya. Haknya harta itu kan ada ya, disedekahkan, ya kan. Kalau dia sudah sampai nisab, standar minimal harta yang dia harus punya standar harta, maka harus disedekahkan wajib. Kalau enggak akan disetrika dia di belakangnya, di punggungnya. Yaitu namanya zakat harta. Berapa minimal standar harta yang dia punya? Yaitu 85 gram emas. Ya, 85 gram emas itu yang 24 karat, bukan 23. Ya. Kalau 23 kita dijadikan bukan 85, jadi 96 ya kalau nggak salah. Ya, itu dia. Ya, pokoknya 24 karat. Keluarkan hartanya 2,5%, sedikit aja 2,5%. Ya, 2,5%. Barang dagangan digabungkan. Misalnya dia punya barang dagangan yang pasti gitu ya, maka dihitung semua barang-barangnya yang ada. Baru dengan harta yang ada ditotalkan, baru dikeluarkan 2,5%-nya. Itu dia. Kalau zakat pertanian 900 kilo. Ya. 900 kilo. Itu keluarkan 10% atau 5%. Kalau pengaliran dikeluarkan berapa? 5%. Kalau hujan, pakai air hujan 10%. Keluarkan ini. Kalau sudah 900 kilo. Ya, buah-buahan. Ya, itu dia kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, fikih yang dapat diambil lagi adalah yakbarullahu taubatan man taba ya minas sifatil madmumah. Yakbarullahu taubatan, Allah menerima taubat seorang hamba yang dia bertobat dari sifat-sifat madmumah yang tercela. Di antaranya disebutkan apa? Sifat pelit. Ya, sifat pelit, madmumah. Ya, makanya kalau misalnya kita nggak punya harta, ya kita ya sedekah dengan apa? Dengan perbuatan. Ya, kemudian dengan tasbih, banyak selawat, apalagi hari Jumat ya kan. Kalau Jumat banyak selawat, banyak istighfar. Bahkan istighfar ini mendatangkan rezeki, subhanallah. Man aktsara minal istighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dia banyak beristighfar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ja'alallahu fi kulli dzikin makhraja ya wa min kulli ya dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dia akan berikan ya kesempitannya jalan keluar. Kemudian diberikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Istighfar. Astagfirullah. Bahkan ada riwayatnya sahih, sebelum mau tidur antum baca ini 3 kali. Maka dosa-dosanya Allah akan ampunkan meskipun banyak, walau kana misla zabadil bahar, meskipun sebanyak buih di lautan. Apa itu? Sebelum tidur baca kalimat 3 ini. 3 kali baca ini. Apa itu? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Jadi kalau mau tidur ya baca ini. Kan kita kalau mau tidur biasanya nggak langsung tidur kan? Ah, ini ingat nih baca ini. Ya, baca ini 3 kali. Kemudian banyak doa-doa yang lain mau tidur dibaca agar bermakna hidup kita dan tidur kita. Ya. Bahkan kalau bapak pengen mau mati fitrah, karena kita nggak tahu ya. Ketika tidur tiba-tiba ajal sampai, nggak tahu kita. Nah, untuk menjaga demikian Nabi SAW kabarkan mati dalam keadaan fitrah, mati dalam keadaan Islam. Disebutkan apa? Imanan kamilan, imannya sempurna. Baca doa ini, hadis riwayat Imam Muslim. Apa itu? Mau tidur, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwatu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika
raghbatan wa rahbatan ilaika, la malja wa la manja minka illa ilaika, amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Dihafal ini Pak, baru Bapak tidur. Kalau Bapak malamnya kemudian tiba-tiba misalnya ada tsunami, Bapak kendelam, meninggal, mati dalam keadaan iman sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen kan gitu, untuk jaga-jaga. Karena mau tidur itu menyerahkan semua urusannya kepada Allah, di antara artinya. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku berserah diri kepadamu, Islam. Wa fawattu amri ilaika, aku serahkan semua urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhuhri ilaika, aku hadapkan punggungku padamu, ya Allah. Itu dia. Ini dibaca nih Pak, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya kita enggak hafal, antum buka di HP lah, baca kan. Kan enggak harus hafal. Dibaca kan, diresapin artinya, baru tidur. Daripada Bapak murojaah WhatsApp kan, WhatsApp banyak-banyak tiba-tiba ngantuk tidur. Ya, mendingan antum baca ini sebelum, minimal ya nggak apa-apa lah murojaah WA, nggak apa-apa lah. Tapi sebelum tidur jadikan ini doa sebelum kita tidur. Ya jangan sekedar cuman bismikallahumma amut wa ahya aja. Ini orang awam. Orang awam itu minimal amalannya. Kita bukan orang awam, kita ahlu sunnah. Kita harus punya amalan lebih. Karena baca mau tidur tuh banyak doanya. Demikian Pak ya, agar kita ya sama-sama masuk ke dalam surga, Allahumma amin. Dan Allah selamatkan kita dunia akhirat. Dunia yang penuh dengan fitnah, subhanallah. Fitnah Pak, subhanallah, biasa. Ada teman ya kan baik mengkhianati kita, ya dia kan. Makanya sekarang susah mau ngutangin orang tuh, susah Pak, susah. Banyak orang nggak jujur. Ya sudah banyak curiga kita. Ada lagi namanya teman buah makan tak pagar, apa? Pagar makan tanaman. Ada sebab, ya Allah subhanallah, macam-macam khianat ya Allah, luar biasa di zaman sekarang. Maka kita bentengin dengan ilmu agama, istri, anak-anak, keluarga, ya kan, agar hidup di atas sunnah Nabi SAW. Teman-teman, ya kan, satu kantor, teman-teman, ya semuanya kita dakwah di atas sunnah Nabi SAW, agar hidup kita bermakna. Ya intinya dalam hadis ini, ya manusia tidak akan pernah puas dengan kehidupan dunia. Pasti dia akan mencari yang lainnya. Ya, akan mencari yang lainnya. Oleh karenanya, ketika kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita baca doa. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, sempurna kenikmatan, amal saleh. Baca ini. Ya, kemudian agar tidak hilang nikmat tersebut, baca lagi doa. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Kalau melihat kekayaan orang, jangan iri. Biar kita tidak iri, baca apa? Labbaik innal 'aisha 'aisul akhirah. Nah, ini sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat, misalnya lihat rumahnya orang bagus, ya kan, lihat mobilnya orang cantik, ya kan, kita langsung baca labbaik innal 'aisha 'aisul akhirah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, karena kehidupan yang paling baik adalah akhirat. Nabi sallallahu demikian kalau melihat sesuatu yang menakjubkan dalam perkara dunia itu. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Beramal saleh, sibuk. Innal 'aisha 'aisul akhirah, sungguhnya kehidupan yang paling baik adalah akhirat. Tenang lagi, subhanallah. Dan kemudian sampaikan, alhamdulillah, aku dalam kondisi seperti ini, hisabku lebih ringan nanti insya Allah di akhirat ketimbang dia yang kaya. Itu Pak. Tenang, kita kan hilang, hasad itu hilang. Hasad itu pasti ada Pak, ada. Cuman terjadinya jahatnya itu ketika dia apa? Tidak bisa memendung dengan ilmu. Hasad itu ada, makanya Imam Al-Bukhari juga dihasati banyak. Dihasatin. Gitu ya, oleh karenanya agar kita nggak hasad kepada teman kita, maka baca demikian. Alhamdulillah, misalnya tanahnya banyak di mana-mana, ya kan? Ya, misalnya ada orang kan, dia tanahnya banyak di mana? Kan sampaikan kepada sahabatnya antum. Alhamdulillah Pak, tanah kita pas-pasan, nanti hisab kita nggak berat. Itu lebih tenang Pak kita. Oh iya ya, gitu. Kalau kita ikutin terus Pak, kita akan mikirkan orang, akhirnya lemah dalam beramal saleh. Ya kan? Seakan-akan menyalahkan Allah dalam masalah rezeki, gitu ya. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau yang lainnya, insyaallah kita akan jawab sama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Ya, enggak, silakan Pak Haji. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Kalau zakat profesi
Wallahu alam ya, para sahabat Nabi Sallam ya, kemudian tabiin ya, tabiut tabiin ya, kerja juga di kantor-kantor ya, cuman mereka ya tidak mengambil Nabi Sallam perintahkan zakat profesi enggak. Tapi zakat menurut jumhur para ulama, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya, Aisyah, zakat itu memenuhi 2 syarat. Kalau tidak memenuhi 2 syarat namanya bukan zakat, namanya sodakoh biasa. Ustadz kalau gitu kita nggak zakat, kan ada sodakoh, ada infak. Jadi syaratnya kalau tidak penuhi 2 ini namanya bukan zakat. Apa itu? Hadis dari Abu Daud. Nabi SAW bersabda, "Idza kanat laka 20 dinaran wa hala 'alil haul fiha nisfu dinarin." Jika kalian, kata Nabi SAW, memiliki 20 dinar dan sudah 1 tahun hitungan bulan Hijriyah, keluarkan 2,5%-nya. Apa itu 20 dinar? 20 dinar emas zaman Nabi SAW dikalkulasi sekarang 4,25. Jadi kalau 4,25 dikali 20 muncullah 85 gram emas itu. Jadi harta standar minimal seorang hamba wajib zakat, pertama syaratnya memiliki harta standar minimal yaitu setara dengan emas 85 gram 24 karat. Kedua, wahala alaihil haul, kata Nabi SAW, harus masuk 1 tahun hitungan bulan Hijriyah. Kalau enggak 1 tahun bulan Hijriyah namanya bukan zakat, namanya sedekah biasa. Zakatnya langsung dikeluarkan itu adalah zakat pertanian. Pertanian tuh kalau dia panen hasilnya langsung diberikan 10 atau 5% gitu. Adapun zakat harta yang lainnya tidak. Ya. Seperti itu Pak ya. Itu pendapat jumhur. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Kalau ada pendapat yang lain Allahu a'lam, saya Allah enggak tahu. Nggih. Mungkin ada lagi, Pak. Ya. Ya, Pak. Nggih, nasab nggih. Nggih. Jadikan anak ini sebagai anak kandung atau tetap sebagai anak pungut atau sebagai anak asuh. Iya, nggih. Dan saya tanyakan, apa bisakah anak itu diambil sebagai anak pribadi atau anak kandung? Nggih. Anak kandung maka boleh waris dan hak sama dengan anak kandung. Nggih. Iya, ini kita bangga alhamdulillah kepada kaum muslimin, semangat ya untuk menolong bayi-bayi kan, diambil, diasuh sampai besar. Cuman harus diingatkan kalau itu bukan anaknya. Ya, maka ada ancaman hadis Nabi sallallahu tidak akan mencium bau surga. Bayangkan orang yang menisbatkan bapak yang bukan bapaknya, nggak akan mencium bau surga. Makanya kalau anak adopsi itu dia dapat amal soleh dari kebaikannya, kasih makan. Tapi nanti dikasih tahu saya bukan bapakmu kandung, supaya apa? Tidak mewarisi. Kalau dia bukan ahli waris nggak boleh mewarisi, haram hukumnya, meskipun terakte betul akte itu kan buat-buatan manusia, tapi dia nggak akan selamat dengan hukum Allah nanti di akhirat. Islam nggak, makanya Allah tegur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu Zaid bin Harisah itu disebut Zaid bin Muhammad. Makanya satu-satunya nama sahabat yang ada dalam Al-Quran adalah Zaid. Karena dulu Zaid itu dinisbatkan kepada Muhammad, Zaid bin Muhammad. Maka turun firman Allah, larangan, tidak boleh menisbatkan yang bukan bapaknya. Kemudian Zaid menikahi siapa? Zainab. Ya, ini anak angkatnya Nabi SAW, Zaid itu. Kemudian Zaid menikahi Zainab. Kemudian Zainab dicerai, maka Nabi SAW menikahi mantan istri anak pungutnya Zainab. Dan yang nikah kan langsung Allah dan ini kekhususan Nabi. Khusus satu-satunya istri Nabi yang dinikahkan di langit. Allah langsung yang menikahkan maksudnya. Yaitu siapa dia? Zainab binti Jahsin ya. Itu dia. Jadi nggak boleh. Dan dia tidak mewarisi. Sama seperti anak zina nggak mewarisi harta
nggak warisin harta bapaknya, enggak. Jadi ini disampaikan kepada kaum muslimin, tidak boleh menisbatkan anak yang bukan anaknya, dia akan mencium bau surga. Dia nanti sampaikan, sembunyikan misalnya bapakmu yang sebenarnya ini, sampaikan orang tuanya ini. Nanti kalau dia misalnya mau kembali ke orang tuanya, sudah, bapak ridho dengan takdir Allah dan dapat berdapat pahala dengan apa? Mendidik anak itu. Tapi kalau dia orang soleh, dia akan pasti berterima kasih kepada kita, pasti dia akan datang tuh. Kemudian yang kedua, kalau dia laki-laki bukan dari jalurnya istri antum, maka dia bukan mahram istri antum selama-lamanya. Jadi nggak boleh sungkeman, nggak boleh cium-ciuman, karena bukan mahram. Ini polemik nih. Makanya anak sarankan kalau mau ngambil anak pungut adopsi, ambil dari jalur mahramnya istri antum. Misalnya adiknya, ya kan, adiknya istrinya itu, ya kan, gitu. Atau ambil yang perempuan yang sama jenis. Kalau misalnya orang lain, itu nggak masalah. Sekarang masalahnya itu, kalau dia ambil perempuan sama bapak nanti nggak masalah lagi, bukan mahram, ya kan? Karena ada riwayat apa? La yut'ana fi ra's rajulin min hadidin, ya khairun lahu min ayyama isra'atan la tahillullah. Memegang wanita bukan mahramnya lebih baik daripada apa? Ditancapkan di kepalanya besi. Ya, itu dia. Jadi banyak polemiknya ya. Tapi harus disampaikan kejujuran itu. Wallahu a'lam bishawab. Berat memangnya, berat. Itu berat memang memegang sunnah itu berat. Nabi sallallahu sebutkan kal qabid alal jamri, seperti memegang bara api. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Iya, demikian. Di mana, Ustaz? Dengan jin. Waduh, Allah, enggak tahu saya. Kalau kawin sama jin gimana? Bisa lihat apa nanti? Tapi kalau bermuamalah dengan jin itu khilaf di antara ulama. Tapi kalau kawin, ya jangan lah, enggak boleh lah. Tapi kalau muamalah khilaf di antara ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh bermuamalah dengan jin kalau jin itu jin yang baik. Seperti muamalah sama kaum muslimin. Tapi para ulama yang lainnya enggak boleh. Karena ada banyak ayat yang kerjasama melainkan fazaduhum rohaqa, mereka semakin tersesat. Karena jin itu sifatnya suka bohong dia. Suka bohong. Nanti kalau dia bohong, nyerupain bapak pergi nyerupain bapak, waduh, bapak diganggu istrinya bapak. Gitu ya. Ya lebih bagus banyak wanita yang lain lah. Banyak laki-laki yang lain lah. Ya, jangan cari jin lah. Nggih, monggo Pak, nggih, silakan. Iya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusannya. Ya, man mata tahta hadmin fahuwa syahid. Dalam satu riwayat disebutkan di antara mati syahid itu banyak. Ya, di antara mati syahid itu banyak. Al-gharik, tenggelam syahid. Dan orang yang meninggal karena reruntuhan, maka dia syahid. Ya, kita lihat syahid secara kasat matanya syahid gitu ya. Dia dapat pahala syahid. Adapun niatnya nanti diserahkan kepada Allah. Ya, niatnya diserahkan kepada Allah. Tapi dia secara zahirnya dia dapat keutamaan mati syahid, mati tenggelam syahid, terbakar syahid, gharik mati syahid. Kemudian seorang wanita yang melahirkan atau nifas meninggal syahid. Orang yang mati karena sebab sakit perut, ya itu syahid, sakit perut. Kemudian taun, mabetun dan yang lainnya. Banyak di antara mati syahid. Demikian Pak ya. Iya ya wallahu a'lam. Mungkin masuk waktu Pak ya. Kini kita sampaikan, maaf salah kurangan, bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.